Halo, kembali lagi bersama saya Haya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi statistika inferensial, yaitu pada bab 2, mengenai hipotesis. Yuk kita simak penjelasannya. Yang akan kita pelajari pada bab 2 yaitu yang pertama, pengertian hipotesis. Yang kedua, jenis-jenis hipotesis yang meliputi hipotesis komparasi dan hipotesis korelasi. Dan yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis yang berupa tes 1 ekor kiri, tes ekor kanan, dan tes 2 ekor. Hipotesis merupakan simpulan atau jawaban sementara yang kebenarannya harus dibuktikan dengan data empiris di lapangan. Jika suatu hipotesis tidak terbukti dengan data empiris di lapangan, bukanlah berarti bahwa suatu penelitian telah gagal. Namun, yang terjadi adalah hipotesis gagal dibuktikan di lokasi tempat penelitian. Jenis-jenis hipotesis dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, hipotesis tentang perbedaan komparasi, dan yang kedua, hipotesis tentang korelasi. Hipotesis tentang perbedaan atau komparasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipotesis nol. Contohnya, bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan prestasi belajar IPA antara kelompok siswa yang diajar dengan metode ceramah dan yang diajar dengan metode penugasan. Hipotesis alternatif terdiri menjadi dua jenis, yaitu hipotesis alternatif berarah dan hipotesis alternatif tak berarah. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa simak pada tabel berikut ya. Nah, pada hipotesis alternatif berarah, terdapat penegasan bahwa kelompok yang diajar dengan metode penugasan lebih baik daripada kelompok yang diajar dengan metode ceramah. Sedangkan pada hipotesis alternatif tak berarah, tidak ada penegasan bahwa kelompok mana yang lebih baik dan kelompok mana yang lebih jelek. Pada hipotesis korelasi, terbagi menjadi 4 jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis nol atau berarah. Contohnya, tidak terdapat korelasi positif yang signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar IPA pada siswa. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis nol atau tak berarah. Contohnya, tidak terdapat korelasi yang signifikan disiplin belajar dengan prestasi belajar IPA pada siswa. Yang ketiga yaitu hipotesis alternatif berarah. Contohnya, terdapat korelasi positif yang signifikan disiplin belajar dengan prestasi belajar IPA. Yang keempat, hipotesis alternatif tak berarah. Contohnya, yaitu terdapat korelasi yang signifikan antara disiplin belajar dan prestasi belajar IPA pada siswa. Dalam pengujian hipotesis, biasa menggunakan taraf kekeliruan atau taraf signifikansi, atau bisa disebut juga dengan alfa. Besaran taraf signifikansi yang digunakan seseorang peneliti bergantung pada seberapa besar keberanian seorang mengambil risiko kekeliruan atas simpulan yang diambilnya. Dalam ilmu sosial atau ilmu pendidikan, biasanya peneliti menggunakan taraf signifikansi sebanyak 1% atau 5%. Untuk pengujian hipotesis, dikenal adanya dua tipe kekeliruan. Yang pertama, yaitu kekeliruan tipe 1. Kekeliruan tipe 1 ini, seorang peneliti biasanya telah melakukan kesalahan karena menolak hipotesis yang sesungguhnya benar. Yang kedua, yaitu kekeliruan tipe 2, yang dimana seorang peneliti telah melakukan kekeliruan dengan menerima hipotesis yang sebenarnya salah. Dalam uji signifikansi ini menggunakan dasar teori kurva normal. Untuk ini ada 3 jenis uji tes yang digunakan. Yang pertama, tes 1 ekor kiri, yaitu daerah kritis hipotesis 0 terletak pada ujung kiri kurva normal. Untuk jelasnya, teman-teman dapat melihatnya pada gambar berikut. Tes yang kedua yaitu tes ekor kanan.
yaitu daerah kritis hipotesis 0 terletak pada ujung kanan kurva normal. Dan yang terakhir, tes 2 ekor kiri dan kanan, yaitu daerah kritis hipotesis 0 terletak pada ujung kiri dan kanan kurva normal. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.